Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarefa Amalia. Kami dari kelas 7 CPGSD kelompok 8 akan menjelaskan tentang pendekatan open-ended dalam pembelajaran geometri sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui ya, terdapat beberapa jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika. Nah, salah satunya yaitu pendekatan open-ended. Nah, pendekatan open-ended ini berasal dari negara Jepang sekitar awal tahun 1970-an, antara 1971 dan 1977. Peneliti Jepang waktu itu melakukan serangkaian proyek penelitian pengembangan pada metode mengevaluasi keterampilan pemikiran tingkat tinggi dalam pendidikan matematika dengan menggunakan masalah terbuka sebagai tema. Walaupun pada mulanya digunakan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir tingkat tinggi, tetapi kemudian ditemukan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendekatan ini dimulai dengan melibatkan peserta didik dalam masalah terbuka yang diformulasikan untuk memiliki beberapa jawaban yang benar, tidak lengkap, atau terbuka menurut Sita pada tahun 2006. Nohda berpendapat bahwa tujuan dari pendekatan open-ended ini adalah untuk mendorong kegiatan kreatif dan kemampuan berpikir matematika peserta didik secara bersamaan dalam pemecahan masalah. Dengan kata lain, baik kegiatan peserta didik dan pemikiran matematika mereka harus dilakukan secara utuh dan bersamaan. Pendekatan open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada peserta didik untuk menginvestigasi beberapa strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan kemampuan mengelaborasi permasalahan. Kemudian, perlu bagi setiap peserta didik untuk memiliki kebebasan individu untuk maju dalam pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan dan minatnya sendiri. Nah, ada beberapa keunggulan dari pendekatan ini. Antara lain, yang pertama, yaitu peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, peserta didik dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, peserta didik terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Jadi nggak asal-asalan ya. Yang kelima, yaitu peserta didik memiliki banyak pengalaman baik melalui temuan mereka sendiri maupun dari temannya dalam menjawab permasalahan yang muncul dalam setiap pembelajaran. Nah, pendekatan open-ended juga bermunculan berbagai kelemahannya. Adapun kelemahannya yaitu antara lain yang pertama, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Seringkali peserta didik menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana caranya merespon atau menjawab permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, karena jawabannya bersifat bebas, maka peserta didik kelompok seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak memuaskan. Yang keempat, terdapat kecenderungan bahwa peserta didik merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. Halo, nama saya Haliman Gani Ismail dari kelas 7 CPGSD NIM 1704893. Selain tadi ada sejarah, kelebihan, dan kekurangan dari pendekatan open-ended, selanjutnya ada mengkonstruksi problem
dan mengembangkan rencana pembelajaran. Untuk mengkonstruksi problem, menurut Suherman dan kawan-kawan, mengkonstruksi dan mengembangkan masalah open-ended yang tepat dan baik untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam tidaklah mudah. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jepang, dalam jangka waktu yang cukup panjang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkonstruksi masalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri sehingga dapat membuat suatu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang kelimanya, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. Lalu yang terakhir ada mengembangkan rencana pembelajaran. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem itu ditampilkan di kelas adalah 1. Apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Di mana problem harus mendorong siswa untuk berpikir dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Di mana pada saat siswa menyelesaikan problem open-ended, mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka punya. Yang ketiga, apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Di mana problem harus memiliki keterkaitan atau hubungan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi, sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Safarina, NIM 1700509 dari 7C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal open-ended dalam materi segi 4. Jelaskan mengenai soal open-ended dalam materi segi 4. Di sini ada contoh soal, langsung saja kita bahas. Rumah Dido sangat besar dan mewah. Di sekitar rumahnya akan dibangun pagar dengan panjang 180 meter. Jika bentuk tanah dan halaman rumahnya menyerupai bentuk persegi panjang, maka berapa panjang dan lebar tanah dan halaman rumah Dido? Sebelumnya, untuk menjawab soal tersebut, jangan lupa kita menuliskan, diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Karena kita harus menjawab soal ini dengan tepat dan lengkap. Jadi soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa diketahuinya panjang pagar 180 meter, bentuk tanah dan halaman rumahnya yang menyerupai bentuk persegi panjang. Yang ditanyakannya panjang dan lebar tanah dan halaman rumah Dido. Dijawab, pasti kalian masih ingat perbedaan keliling dan luas. Kalau keliling itu panjang yang mengelilingi daerah luar dari suatu bangun, sedangkan untuk luas itu panjang seluruh atau total dari jumlah seluruh bagian yang ada di dalam. Jadi kalau misalnya keliling itu bagian yang ada di luar, sedangkan kalau luas itu yang ada di dalam. Karena pagar hanya dibangun di luarnya saja, maka pagar tersebut merupakan keliling dari halaman dan tanah rumah Dido. Di sini jadi panjang pagar itu sama dengan kelilingnya. Kita lihat ada gambar bentuk persegi panjang. Rumus dari keliling persegi panjang yaitu keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Di mana yang sudah diketahui yaitu kelilingnya, maka kita masukkan kelilingnya 180 meter sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali ini dipindah ruaskan menjadi dibagi. Jadi 180 meter dibagi 2 hasilnya 90 meter. 90 meter sama dengan panjang tambah lebar. Di mana 90 meter ini merupakan jumlah dari panjang dan lebar. Jawaban yang pertama adalah panjang 50 meter dan lebarnya
40 meter. Panjang 50 meter ditambah lebar 40 meter sama dengan 90 meter. Jadi jawaban pertama itu benar. Selanjutnya jawaban yang kedua. Misalkan panjangnya 60 meter ditambah lebarnya 30 meter. Hasilnya 90 meter. Maka jawaban yang kedua juga benar. Mengapa ada jawaban ke-1 dan kedua? Dikarenakan soal open-ended ini memiliki penyelesaian benar lebih dari satu jawaban atau jawaban benar lebih dari satu jawaban. Sebenarnya bisa saja ada jawaban ketiga dan keempat yang kalian bisa temukan. Misalkan panjangnya 55 meter dan lebarnya 35 meter. Dikarenakan 55 dan 35 kalau dijumlahkan hasilnya 90. Jadi jawaban yang ketiga juga benar. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Perlu juga kita perhatikan bahwa dalam menyelesaikan soal open-ended ini kita harus mencari jawaban yang masuk akal atau rasional. Misalnya untuk panjang 50 meter dan lebarnya 40 meter itu masih masuk akal karena pada umumnya memang ada atau kita bisa temukan ukuran yang seperti itu. Tapi 90 itu juga kita bisa jumlahkan dengan angka yang lain. Contohnya jawaban keempat. Jawaban keempat, dimisalkan panjangnya 2 meter dan lebarnya 88 meter. Hasilnya 90 meter. Sebenarnya semuanya benar, tapi jika ada yang memilih jawaban keempat, maka apakah ada bentuk rumah atau tanah atau sebuah halaman dengan panjang hanya dengan 2 meter dan lebar 88 meter? Nah, maka ini yang dikatakan tidak masuk akal. Tapi jawaban ini sebenarnya tidak salah. Tapi jika kalian menjawab dengan angka ini, maka jawaban kalian dinyatakan masih belum masuk akal. Sehingga pilihlah jawaban yang menurut kalian lebih masuk akal untuk digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi, terselesaikan soal ini dengan cara menyelesaikan soal open-ended. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kelompok kami masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.